langsung aja. Jadi aku mau bagiin 7 tips and triknya ke teman-teman. Tapi sebelum itu kalian harus cari tahu dulu nih, apa sih sebabnya yang membuat kalian seperti itu atau perlunya untuk self healing gitu. Jadi kira-kira masalahnya dari mana? Kalian selidiki dulu. Mungkin saya ngerasa sekarang bingung, pusing, atau apa nggak karuan, rungsing, bahasa Sunda sih rungsing itu, bahasa Indonesianya apa ya? Nggak bisa kecolek sedikit langsung kayak marah-marah gitu, pengennya emosi gitu. Oke, yang pertama yang biasa aku lakukan adalah cari tempat untuk menyendiri. Nah, untuk cari tempat menyendiri ini, kalian bisa tentukan menurut kalian masing-masing kira-kira tempat mana yang membuat kalian tuh nyaman. Misalnya di rumah, tempat yang bikin kalian nyaman ya otomatis biasanya nih kamar kalian sendiri gitu kan. Atau kalau misalnya ternyata kalian gak nyaman di kamar, kalian mau menyendirinya di ruang tamu, atau misalnya di kamar mandi, atau misal ngapain sih di kamar mandi, atau misal di dapur gitu ya. Nah itu terserah teman-teman ya. Yang penting biasanya aku lebih ke nyari tempat untuk menyendiri itu di kamar. Cari tempat untuk menyendiri itu masih di lingkungan rumah dan ternyata itu tetap gak bisa bikin kalian nyaman, mungkin opsi yang lainnya adalah cari tempat baru gitu, suasana baru. Misalnya sekarang kalian tinggal di rumah, berarti otomatis kalau suasana baru mungkin kamu bisa ngekos terlebih dahulu, atau mungkin kamu bisa tinggal di rumah saudara, di rumah Uwa, di rumah bibi, di rumah paman, atau dimanapun itu yang kalian mau ya. Nah biasanya aku lebih prepare ke ngekos gitu, ketika memang misalnya aku gak nyaman di suatu tempat dan aku rasa di tempat tersebut tuh udah toksik, aku lebih milih untuk ngekos ataupun ngontrak dulu, karena kan suasananya baru, kita bisa lebih tenang gitu ya, dan mungkin bisa mengurangi mengingat-ingat yang hal-hal yang menyebalkan yang ada di lingkungan sebelumnya gitu loh. Yang kedua adalah tinggalkan tugas-tugasmu yang banyak itu untuk sementara waktu. Misalnya biasanya kamu itu mengerjakan tugas sebanyak 10 dan coba untuk porsinya dikurangi menjadi 6, menjadi 5, menjadi 4, atau bahkan bisa saja kamu mengurangi itu sampai 2. Maksudnya apa? Misalnya nih kamu di kerjaan atau kamu di kehidupan kamu biasanya kamu mengerjakan hal-hal misal ngajar atau berwirausaha, belajar dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget hal-hal yang kamu pikirin gitu. Nah, di tips ini coba kamu untuk filter kira-kira tugas apa aja sih yang memang perlu dan penting kamu lakuin gitu ketika kamu memang self healing ini. Misalnya kamu akhirnya meninggalkan untuk izin libur ngajar dulu lah, atau misalnya yang berwirausaha ini kamu mungkin perlu untuk tidak memikirkan hal-hal tersebut terlebih dahulu, atau kamu bisa delegasikan tugasmu ke saudaramu atau ke temanmu gitu. Agar apa? Agar kamu tuh tidak terlalu bercabang. Kayaknya kenapa kamu bisa merasa pusing, mudah emosi, itu karena kamu banyak tanggung jawab atau banyak beban yang ada di pikiranmu. Coba untuk istirahat sejenak, tugas-tugas itu dikurangi terlebih dahulu gitu. Bahkan kalaupun kamu ternyata bisa hanya mengerjakan 1 atau 2 tugas, it's better teman-teman. Menurut aku sepertinya itu cepat gitu loh buat kamu tenang dan sembuh gitu. Nah tapi balik lagi teman-teman, itu cuma untuk sementara ya. Ketika kamu memang sudah merasa nyaman, kamu boleh untuk back melakukan tugas-tugasmu yang dahulu lagi gitu. Jadi fokus untuk ketenangan jiwa dulu. Oke, sekarang tips yang ketiga, fokus untuk satu kegiatan. Misalnya ternyata kamu untuk yang tadi tips kedua ini kamu tidak bisa memfilter gitu ya, bahkan bingung gitu harus yang mana gitu yang disisihkan atau harus yang mana yang diprioritaskan. Nah di tips ketiga ini teman-teman perlu hanya memilih satu saja yang kamu fokuskan. Misalnya nih antara ada pilihan ngajar, terus jualan online, bikin konten YouTube, bisa terus mengerjakan tugas mungkin atau belajar di sekolah gitu ya. Teman-teman bisa pilih satu aja. Misalnya yang lebih prioritas adalah belajar, ya udah teman-teman fokus di belajar aja dulu gitu. Kalau aku sendiri kalau lagi pusing itu biasanya aku lebih ke udah aku fokus untuk konten YouTube aja dulu deh. Aku nggak mau mikirin hal-hal yang lain dulu kayak gitu misalnya teman-teman ya. Tips yang keempat yaitu ketemu teman. Jadi ketika kamu merasa bahwa kamu itu lagi nggak baik-baik aja, mungkin ini bisa menjadi solusi ketika kamu galau gitu. Kamu bisa temui teman kamu, mungkin kamu punya temen yang receh lah ya, yang ketika ketemu kamu merasa happy gitu, terus pengennya ya udah ketawa-ketawa aja gitu. Nah mungkin ini bisa menjadi solusi buat kalian ya, karena aku sendiri kalau udah ketemu teman-temanku tuh kayak ya udah gitu, semua masalah akhirnya lupa aja gitu.
kayak wah aku bahagia sekali gitu, aku bisa ngakak-ngakak sama teman-teman, karena apa sih, pada receh aja gitu, hal-hal yang kecil pun akhirnya bisa ketawa kalau bareng teman. Cuma balik lagi, ini bukan tujuan utama. Jadi ketika mungkin kamu ada masalah apapun itu, ini bukan tujuan utama untuk kamu lakukan, maksudnya untuk ketawa-ketawa, untuk bareng teman. Ini hanya tips dari beberapa saja gitu ya. So, jadi catatan, hati-hati juga sih sebenarnya memilih teman, memilih tempat curhat gitu ya. Kalian juga harus bisa memfilter, karena takutnya ketika kamu ada masalah gitu, bukannya teman kamu membantu gitu, malah yang ada ngecengin gitu ya, ngeledekin, ngebully gitu, itu kan malah double kill. Tips yang kelima adalah tidur. Aku sendiri kalau misalnya lagi pusing dengan duniawi, pokoknya sih aku jadi kayak banyak tidur gitu loh, dikit-dikit tidur, dikit-dikit ngantuk, karena mungkin makan, terus habis makan biasanya kita kan jadi ngantuk gitu ya, akhirnya tidur. Lupa sih itu masalah, tapi memang itu lupanya ketika memang kita tidur aja gitu, karena kan kita tidak menyadarkan diri gitu ya. Tapi kalau misalnya udah bangun ya ingat lagi, mungkin ini bukan tujuan utama ya tidur ini gitu loh. Tapi kamu bisa coba juga. Yang keenam adalah curhat sama teman atau someone. Nah, untuk curhat ini gitu, kamu harus hati-hati dan harus bisa memilih mana teman, mana lawan, mana saudara yang malah menusuk kita dari belakang, misalnya kayak gitu. Karena itu tadi aku bilang, kalau misalnya kamu salah curhat, yang ada mungkin kamu malah dijerumuskan teman-teman, bukannya ditolong malah diketawain gitu ya. Mungkin ada temen yang di depan menolong, tapi di belakang mereka punya trik-trik lain untuk menyakiti kamu gitu loh. Intinya itu tadi, kamu harus lebih hati-hati gitu ya. Pasti kamu bisa menilai sih mana temen yang mungkin tulus sama kamu gitu ya. Nah, saudara pun teman-teman, kamu harus hati-hati gitu untuk cerita ke saudara, takutnya malah mereka tidak pro ke kamu gitu. Atau kalau misalnya kamu punya someone nih ya, kamu bisa cerita ke someone-mu gitu, kayak ke pasanganmu gitu mungkin, dan kemungkinan besarnya gitu kamu bisa dapat solusi dari mereka ini, mungkin dari sahabatmu atau dari pasanganmu gitu ya. Syukur-syukur ketika memang dapat solusi dari mereka, itu bakal mengurangi beban yang ada di kepala kamu, maksudnya beban pikiran kamu gitu, karena kamu udah bisa berani curhat sama mereka gitu. Teman yang baik ketika memang kita curhat itu pasti didengarkan, dikasih solusi, dibantu. Jadi bukan hanya ngasih omongan gitu, tapi dibantu apa yang harus kita kerjakan gitu. Terima kasih buat teman-teman Mino yang udah baik banget selalu bantu Mino gitu ya. Buat someone juga thank you banget pokoknya, dan terima kasih juga ya Allah selalu kasih Mino kesehatan dalam keadaan apapun gitu. Dalam keadaan Mino punya masalah sebesar apapun, terima kasih diriku karena selalu kuat juga. Yang ketujuh adalah perbaiki cara beribadah. Mungkin ketika kamu dapat masalah, kita kan harus jadi introspeksi diri ya. Apa ya gitu, aku punya salah apa ya, aku bisa dapat masalah seperti ini gitu. Coba introspeksi, jangan-jangan kamu lagi jauh sama Tuhanmu nih teman-teman. Kamu lagi kurang beribadah, kamu lagi lemah gitu, kamu sholatnya jadi sering telat, atau juga mungkin kamu jadi lupa Al-Quran gitu ya, maksudnya jarang ngaji gitu loh. Jadi coba untuk introspeksi diri, mungkin kamu juga pernah menyakiti orang gitu, atau kalau ternyata ini bukan sebabnya, mungkin ini adalah ujian dari Allah agar kamu lebih naik gitu loh derajatnya, akan ditaikkan derajatnya. Mungkin kamu setelah ini akan mendapatkan kebahagiaan yang luar biasa. Karena aku pernah nonton pidatonya Ustadz Adi Hidayat, itu ketika Allah menurunkan cobaan yang berat, itu sudah satu paket dengan solusi yang mudah gitu loh teman-teman. Oke, jadi buat teman-teman yang sekarang lagi ngerasa punya masalah gitu, semangat ya. Oke, terima kasih udah nonton video ini, semoga ini menginspirasi buat teman-teman. Thank you for watching, and jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. See you in the next video.